Mas Hanung didampingi oleh sang istri untuk bersama bertemu dengan teman-teman media. Di tengah masa recovery-nya, Mas Hanung siap bertemu dengan teman-teman media. Siap. Terima kasih Mas Hanung. Selanjutnya Kak Azlin silakan bersama dengan kita. Hai Kak Azlin. Selanjutnya kita undang, ini dia jajaran cast dari film Trinil Kembalikan Tubuhku. Ini dia Carmela van der Kroek, Rangga Natra, Fatah Hamid, Wulan Guritno, Shalom Razari, Willem Bevers, Alexander Wulan, Ibu Eli Delutan dan juga Gendis Maharani. Yes. Baik, boleh silakan biasa aja dari sebelah kanan masih ada berapa kursi juga untuk bersama dengan kita dan penonton di sini. Gimana Mas, setelah sekian lama akhirnya film Trinil bisa ditayangkan dan bentar lagi di awal tahun ke penonton di seluruh Indonesia. Silakan Mas, yang mau disampaikan ke teman-teman media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman media, buat penonton semua yang hadir di sini, terima kasih atas waktunya. Ini adalah suatu hal yang berbahagia sekali karena tidak hanya saya, tapi juga akhirnya Dapur Film memproduksi film sendiri lagi setelah sekian lama. Terakhir kita memproduksi film Hijab dan setelah itu kapok untuk memproduksi, ya kan? Tapi akhirnya kita berani karena ada sahabat saya dari Malaysia, Kak Azlin. Ini tepuk tangan buat Kak Azlin. Dia yang mensupport saya, ayo kita produksi sendiri, kita harus berani mandiri itu produksi. Makanya kali ini Dapur Film bersama Seven Sky Motion digawangi oleh Kak Azlin, kita memproduksi sebuah film dan kebetulan filmnya adalah film horor. Ya bukan apa-apa karena sebenarnya memang ide ini muncul karena pada saat pandemi ya, 2019 sampai di 2019 itu memang itu sangat horor sekali buat saya karena tiba-tiba kita tidak boleh keluar dari rumah. Kemudian tidak boleh keluar dari rumah, ancamannya adalah kematian. Jadi di luar rumah itu seolah-olah batas gerbang rumah itu adalah deadline, misalnya benar-benar deadline, garis mati betul di situ. Dan memang di sekitar saya di Jogja pada saat itu tetangga tiba-tiba meninggal, terus kemudian tetangga sebelah kanan meninggal, terus setiap hari selalu terdengar suara sirine ambulan yang selalu terdengar seolah-olah itu ada malaikat maut itu datang menyertai kita dan setiap saat mengetuk pintu rumah kita. Buat saya itu situasi yang sangat horor sekali. Karena itu makanya kalau teman-teman semuanya mengikuti YouTube kami, pada saat situasi pandemi itu kami sama keluarga membuat film horor justru gitu kan, di rumah dengan handphone gitu kan. Kenapa horor ya? Karena memang situasinya horor, sampai kemudian horor itu menjadi bercandaan gitu kan. Nah dari situ kemudian saya terbesit untuk kayaknya menarik kita membuat film horor di sini karena memang situasinya saya mencekam sekali pada saat itu. Dan saya teringat dengan sandiwara radio 80-an ya. Waktu itu saya masih usia 6 tahun. Saya nggak tahu ceritanya karena saya masih 6 tahun, tapi saya ingat Trinil Balekno Gembungku itu yang selalu terngiang. Kalau di Jakarta ada Mak Lampir, itu di Jogja dan Jawa Tengah sekitarnya itu Trinil itu menjadi hantu yang urban legend banget pada saat itu. Dan setiap kali kita mendengarkan ada siaran itu satu tempat ronda itu penuh dengan orang hanya mendengarkan radio ini. Jadi itu yang kemudian terbesit. Akhirnya kemudian dua orang di belakang saya ini, Mas Agung sama Mas Aji, ini yang sangat berjasa sekali buat kami karena beliau yang mempertemukan Trinil sandiwara radio ini kepada saya, kepada Kak Azlin. Dan pada waktu itu saya nyari di mana sandiwara radionya, di mana sekarang, ada nggak? Saya pengen mendengarkan dari jilid pertama sampai jilid terakhir karena memang saya pada saat itu nggak tahu ceritanya, ternyata nggak ada. Sudah kita cari, sudah kita telusuri, nggak ada, hanya ada skenarionya saja. Dan skenario itu sudah cukup rapuh gitu kan. Sehingga ketika kita membacanya, takut itu malah sobek akhirnya. Dan itu menjadi artefak dari penulisnya Mas Bagus ya. Pak Bagus, Wong Bagus gitu kan. Ya itu, dan saya sangat berterima kasih dengan beliau. Akhirnya kemudian
dari cerita Trinil Rahadio itu kita hanya mengadopsi kisah utamanya aja, yaitu intrik antara ibu dan anak yang mencintai satu orang, dan kemudian saya tambahin sosok bapak di situ karena buat saya ini yang paling relate sekali, bagaimana cinta segitiga antara ibu, anak, dan cowok itu absurd banget buat saya itu. Tapi ternyata itu ternyata saya baru sadar bahwa itu ternyata Trinil ternyata bercerita tentang itu. Di tahun 80-an itu bercerita tentang itu. Dan sekarang kita banyak sekali menemui bagaimana antara menantu sama itu rebutan pacar, terus kemudian antara ibu sama anak rebutan menantu. Itu hal yang buat saya kok sangat relate banget di sekarang. Makanya itu yang kemudian saya adopsi. Dan kita tidak mau bersama studio besar yang lain. Kita kepingin ini sendiri karena saya kepengen jujur pada diri saya sendiri bahwa horor itu memang pengalaman saya pribadi. Bagaimana kematian, bagaimana sesuatu di luar jendela, di luar pintu, itu tuh sangat menteror kita semuanya. Itu pada saat itu saya ngerasain itu. Gitu aja. Siap, tepuk tangan untuk Mas Hanung. Sastra yang klasik terutama itu. Di film saya Perempuan Berkamu Sorban, saya menyediakan buku-buku Imam Nusa punya Pak Pram, bahkan sempat dibahas juga. Terus di beberapa film saya berikutnya juga seperti itu, dan ini pun juga seperti itu karena sebetulnya sebagai sebuah set ya kan memang pas karena itu keluaran tahun-tahun 19, ini setting sebenarnya tahun 1977, tapi saya menghindari banyak netizen yang sok tahu gitu kan, nanti oh 77 mobilnya nggak kayak gini, oh 70 udah dari mana lebih baik udah lalu mikir sendiri aja ya kan. Enggak sih, saya sengaja itu gitu kan. Nah, sehingga ini sebenarnya settingnya tahun 1977 ketika Indonesia sedang dalam posisi Orde Baru itu sedang berkuasa, sedang diktator banget. Dari partai yang jumlahnya 50 partai, itu digerus menjadi 3 partai. Itu tahun 1977. Nah, di situ terjadi banyak sekali korban sebetulnya, terutama kaum Islam, gitu kan. Makanya terjadi ada headline-nya tuh, setelah komunis maka Islam yang dibantai. Itu ya yang terjadi, karena itu makanya kemunculan si Pak Kiai di sini ya kan di ending itu bukan serta-merta Kiai pengusir setan, bukan itu. Karena memang ya kan pada tahun 1977 kondisi Kiai memang termarginalkan sekali dan dibunuhin banyak sekali ulama-ulama, kiai-kiai dibunuhin. Karena itu makanya Kiai melakukan perlawanan di situ. Jadi itu sebenarnya alasannya gitu kan ya. Terus buku-buku kayak Mukhtar Lubis, kemudian Pak Pram itu memang pada saat itu menghiasi rumah-rumah yang seperti itu. Gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Hanung. Semoga saya bisa membuat filmnya Harimau-Harimau. Amin. Karena waktu di Perempuan Berkamu Sorban ada